Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kangge acara salajengipun menika sambutan. Kangge sambutan ingkang pertama inggih menika ingkang badhe dipun sampaiaken dening Kepala MDTU Miftahul Falah panjenenganipun Bapak Ustadz Samsul Arifin SH. Waktu lan panggenan kaula semonggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan, yang saya hormati seluruh dewan guru, asatidz dan ustadzat, yang saya hormati segenap para hadir dari unsur wali murid, tamu undangan yang kami banggakan, anak-anak dari kelas sifir sampai kelas 4, aparatur pemerintah Jati Bogor yang saya hormati, tukang sound, tukang panggung, para pedagang yang telah ikut meramaikan acara pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat melaksanakan hajat tahunan, yaitu haflah akhirus sanah Madrasatud Diniyatut Takmiliyah Al-Ula Miftahul Falah Al-Amud Dirasiyyu 2023-2024. Oleh karena itu, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pada malam hari ini juga kita diberi suasana angin yang sepoi-sepoi. Itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita berusaha berikhtiar. Sebelum pelaksanaan ini kita mendapatkan suatu pembelajaran, mari baca surat Al-Lahab 15 kali setelah sholat fardu untuk menyingkirkan sementara badai hujan atau gerimis, dan alhamdulillah doa kita terkabul. Allahumma amin. Pelaksanaan rangkaian akhirus sanah kita awali pada tanggal 18 Februari, yaitu penglepasan kelas 4 yang dilanjut tadi pagi pawai bersama iring-iringan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua, tidak ada aral suatu apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang golongan yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tetapi dengan kerendahan hati kami memohon hadiah Fatihah untuk para muassis, para sesepuh madrasah, khususnya Madrasah Miftahul Falah, hadiah Fatihah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah beliau-beliau yang telah meninggalkan kita mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa,
Itu nikmatnya surga, nikmatnya hidup di akhir hayat. Ila arwahi Bapak Haji Bahrun bin Haji Hasani, Bapak Haji Thohir bin Rasih, Ibu Hajah Hindun binti Karbin, Bapak Ki Haji Abdul Somad bin Haji Kusairi, Ibu Hajah Sa'diyah binti Haji Warham, Ibu Hajah Latifah binti Haji Hasan Ali, Bapak Haji Ahmad Rosin bin Abdullah, Ibu Hajah Tamari binti Kiai Safari, Bapak Ustadz Sumardi bin Wajid, Bapak Kiai Safari bin Wayan, Bapak Kiai Nawawi bin Arsyad, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Haji Abdul Somad, abi wa ummi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim. Matur Mbah Nuwun. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita sebagai penerus dalam hal diniyah keagamaan. Tidak banyak sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada kabar gembira, ada kabar membingungkan. Sambutannya hanya dua, Bu, saya dan ketua pengurus yayasan. Kalem, ora suwe-suwe. Nanti panjenengan akan diiringi oleh hadrah assalam sebelum acara Kiai ini manjat. Tapi kami sampaikan informasi bahwasanya alhamdulillah kami bisa melaksanakan haflah airus sanah yang sedikit berbeda. Tidak ada yang namanya wisuda memakai toga, karena toga bukanlah dipakai di madrasah diniyah. Mohon maaf ya, Bu, bisanya orang nggo pakaian kayak sarjana ya, kan ada yang seperti itu. Makanya pakaian toga bukan dipakai di ranah tingkatan madrasah diniyah. Makanya kami kesampingkan itu. Kami membuat motivasi pada tahun ini yang alhamdulillah dengan sangat terpaksa pada dasarnya, tapi akhirnya menjadi tanggung jawab kita. Panjenengan biasanya kepala madrasah iki gede dhuwur, saiki cilik mungil ya. Tapi ganteng satitik ya. Akehe nggo sampean, tapi anaknya 5 ya. Kan berarti hebat ya. Kepala madrasah cilik anaknya 5, alhamdulillah urip kabeh ya. Alhamdulillah berkat rahmat. Kami informasikan Bapak pengurus yayasan dan semuanya bahwasanya kami ada murid, ada 286 yang terbagi ke dalam 10 kelas dengan tenaga pengajar 10 ustadz. Makanya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, satu kelas ngumpel sawidak bocah, 70 bocah, 50 bocah. Pan mulang apa? Saya kira alhamdulillah, Bu, saben kelas tidak lebih dari 34 anak, tidak lebih. Ada 286 terbagi menjadi 10 kelas dengan guru 10. Alhamdulillah diberi kesehatan, guru-gurunya anyar-anyar. Alhamdulillah pakaiannya oli jatah anyar-anyar. Jatah ikut pakaian tok, Bu. Kami sampaikan di sini ada kami meluluskan 60 orang, 60 anak, 34 anak perempuan, 26 anak lelaki. Yang dimana kami hanya mengajar tidak kurang dari 1 tahun. Karena adanya perubahan yang signifikan. Kami tidak akan membahas masalah itu. Tapi kami insya Allah dengan tekad fisabilillah, dengan niat ibadah, mengembangkan diniyah, kita berusaha sebisa mungkin. Tanpa adanya dukungan dari panjenengan semua, kita tidak bisa apa-apa. Makanya dukungan, support, saran, kritik yang membangun, itu mudah-mudahan kami bisa melanjutkan perjuangan ini di ranah madrasah diniyah takmiliyah ula Miftahul Falah. Panjenengan tadi sudah bisa menyaksikan, mungkin panjenengan belum pernah melihat anak membasuh kaki ibu. Kami ajarkan itu.
Mungkin anak-anak ibu belum pernah sepanjang hayat bisa mencuci kakinya. Itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Makanya wisuda pada tahun ini kami memakai sarana seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri banyak tetesan air mata yang berjatuhan tanpa sengaja. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh putra putri bapak ibu menjadi sebuah suri tauladan dan akan mendapatkan stempel anak yang solih dan solihah. Kabar yang kedua Bu, alhamdulillah dengan ikhtiar kita bersama, kami juga belum menyampaikan kepada pengurus yayasan dan insya Allah mereka akan terkejut. Tahun ini Bu, saya tanggal 21 Februari 2024 dipanggil ke Pemda bagian Kesra. Kami laporkan pengurus, kami mendapatkan dana hibah 150 juta. Tepuk tangan. 150 juta pan dicukut apa ora Bu? Gopan dicukut berarti tugasnya pengurus untuk memikirkan itu. Kami hanya bisa menjadi sarana. Beberapa tahun madrasah kita tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa, tapi alhamdulillah berkat doa kita semua tahun 2024 kami mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 150 juta untuk ruang kelas baru. Ya itu yang menjadi bingung kami. Ruang kelas baru 150 juta cukup apa ora Pak? Ya itu yang menjadi bingung kami. Kami sampaikan di depan ibu bapak, bokana ada pengumuman dan lain-lain aja kaget, kami sampaikan di sini dan pengurus pasti kaget karena belum pernah ada tembusan, atau mungkin karena ada akses-akses yang lain bisa saja mengetahui tapi secara resmi belum kami laporkan. Dan setelah berakhirnya akhir sana, insya Allah akan kami proses bantuan tersebut untuk bisa dicairkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Makanya kami mohon doa, bimbingan dan support dari pengurus yayasan khususnya dan para orang tua wali murid. Nanti silakan ditanggapi oleh ketua yayasan bagaimana skemanya. Yang penting kami sudah ngunduh. Sana kasar iki nggo pan ngunduh belum, kowe wis disogrokna. Nggari tiba tapi urung ditampani, kan angel itu. Nanti pengurus ketua yayasan nanti bisa menyambangi ya, walaupun ceramah 7 menit atau banyak-banyak 10 menit kami minta tanggapan. Tapi itu berkat doa-doa panjenengan semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa terlaksana dengan mudawamah, terus menerus. Marhaban ya Ustadz, ya Ustadz Abdus Somad, marhaban fi hadhil madrasah diniyah takmiliyah ula Miftahul Falah Jati Bogor. Bahkan kami memakai skema backgroundnya seperti acara di Mesir Pak. Sampai dalam background itu tulisannya Arab KB. Saya akan kembalikan sistem ini dari wong miyen ki nggo sekolah sore menini sekolah Arab. Ya Bu ya. Saya ki boy ganti MDA, MDTA, MDTU. Saya kembalikan lagi, kita akan menggunakan madrasah menjadi sekolah Arab mulai tahun ini. Kalau kemarin masih mengimbang-imbang Bu, masa transisi yang luar biasa, kita nggak tahu sama sekali, gurune ilang kabeh, kepalanya ilang kabeh tanpa ada bekas kecuali ada Ustadz Nur Jamil yang kami hormati. Semuanya hilang entah kemana. Tapi mudah-mudahan mereka bisa berjuang di tempat yang lain dengan ridho dan nikmat dari Allah. Tapi itu semua dana hibah kemarin juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung itu untuk bisa kita mendapatkan job tersebut. Jadi Bogor itu hanya dapat 2 Pak, MDTU Miftahul Falah dan RA Al-Huda, yang lain nggak dapat. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan 150 juta, ada yang mendapatkan 5 juta, ada yang 25, ana sing 50, ana sing 150, paling dhuwur kayane 200. Kita termasuknya ya mending bae lah. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti satu sambutan lagi Bu, yaitu dari ketua yayasan, insya Allah orang suwe-suwe, insya Allah paling 7 menit Bu, 10 menit Bu, 5 menit lah ya sebagai ya katakanlah mudah-mudahan ada nilai plus. Dan saya sampaikan permintaan maaf
apabila ada kesalahan dari penyelenggaraan kita yang seyogianya panjenengan bisa aktivitas bagaimana biasa tapi dipaksa untuk mengunjungi Bu, panjenengan mengunjungi oleh pahala menyaksikan anak-anak bangga hatinya, itu tidak bisa dirasakan setiap hari tapi hanya pada momen-momen tertentu. Dari kami billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas sambutanipun. Kangge sambutan ingkang kaping kalih menika sambutan saking yayasan. Ketua yayasan ingkang badhe dipun sampaikan dening panjenenganipun Al Ustaz Ulumuddin S.com. Waqtal kalau semoga kan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i para sesepuh pendiri Yayasan Miftahul Falah, abina wa umina, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Biqabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ingkang kawula hormati para muallim, para sesepuh, khususipun pengawas dan juga pembina Yayasan Miftahul Falah, lan kepada jajaran kepengurusan Yayasan Miftahul Falah ingkang saya hormati dan ta'zimi, dan juga kepada Kepala MDTA beserta staf asatidz wa asatidah yang saya hormati pula, dan tidak ketinggalan pula para tamu undangan, ibu bapak wali santri yang saya hormati dan saya ta'zimi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun melimpahkan sejuta nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri haflah akhirus sana MDTA Miftahul Falah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dan diakui umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, wabil khusus untuk para santriwan santriwati yang sudah hari ini, malam ini di wisuda atau di akhirus sanahkan. Yang pertama adalah tersirat di dalam seremonial tadi, membasuh kaki seorang ibu itu merupakan wujud kita ta'zim, kita taklim kepada orang tua kita. Harapan kami itu
bukan hanya terjadi atau bukan hanya seremonial ketika hafal akhir sana, namun juga bisa diimplementasikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari para santriwan santriwati yang sudah diwisuda malam ini. Kemudian yang kedua, selamat kepada Dewan Asatidz yang telah mewisudakan kurang lebih 60 santriwan santriwati. Kemudian pesan dari pengurus adalah target tahun ajaran baru harus lebih dari 60 yang mendaftar. Maka dari itu tidak lepas dari sumbangsih para orang tua wali santri yang berada di lingkungan madrasah. Mari panjenengan bisa mendaftarkan putra putri panjenengan di MDTU Miftahul Falah. Raksah ado-ado sing perak yo anak, sudah jelas. Ini adalah peninggalan para mu'alim, peninggalan para sesepuh. Panjenengan ado-ado tekan perapatan itu baru, belum ada izinnya, legalitasnya juga harus dipertanyakan. Kalau ini sudah jelas, ya, dan panjenengan sudah melihat bagaimana seorang asatidz, seorang guru mendidik anak-anaknya, mendidik para santrinya. Monggo titipkan lara-lara panjenengan di MDTU Miftahul Falah. Kemudian pesan yang ketiga, syukur alhamdulillah mendengar kabar berita MDTU Miftahul Falah mendapatkan bantuan 150 juta. Insya Allah segera kita merapat, segera kita lakukan apa yang harus kita lakukan untuk menindaklanjuti dari bantuan tersebut. Ini juga tidak lepas dari dorongan para sesepuh, dorongan para wali santri dan juga kerja keras kita semua untuk memajukan sarana prasarana, untuk menambah sarana prasarana MDTA Miftahul Falah, MDTU Miftahul Falah ini. Segera nanti kita melakukan evaluasi, segera nanti kita melakukan tindak lanjut terkait dana itu. Dan yang terakhir adalah saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada para teman-teman kepengurusan Yayasan Miftahul Falah, Dewan Asatidz, lembaga baik MDTA ataupun MI Miftahul Falah, di mana dua lembaga tersebut di bawah naungan Yayasan Miftahul Falah. Dan insya Allah nanti juga di habis lebaran mungkin kita akan melakukan evaluasi, kita akan melakukan tahapan-tahapan berikutnya, penerapan Renstra, penerapan RAB dan lain-lain. Sudah saya konsep, tinggal saya paparkan. Kemudian dan sekali lagi menitipkan pesan kepada semua, baik Ustadz, santriwan, santriwati yang ada di MDTU Miftahul Falah, yaitu jaga attitude, jaga sopan santun, jaga etika panjenengan, baik kepada kedua orang tua panjenengan, kepada para sepuh, tetangga panjenengan, dan lain-lain. Jangan sampai saya mendengar ada berita atau ada kabar yang buruk kepada kedua lembaga tersebut. Dan yang terakhir, ya, sedikit bercerita. Ada seorang kepala sekolah ini
mohon maaf ya, ada seorang kepala sekolah, semoga ini enggak terjadi di lembaga kita, yang melakukan diskriminasi kepada anak buahnya. Diskriminasi apa? Mentang-mentang anak buahnya sejawatnya itu adalah adiknya sesama WB, kemudian ada WB lain, ya, kepala sekolah tersebut melakukan diskriminasi, berpihak, tidak menegakkan peraturan yang ada baik di dalam Kemendikbud ataupun di dalam peraturan pendidikan. Adiknya melanggar asusila, adiknya melanggar perbuatan-perbuatan yang baik, etika, attitude pada guru, kemudian dilanjutkan terus. Izin cuti hamil diperizinkan lebih lama dari WB lain. Itu merupakan salah satu diskriminasi seorang kepala sekolah, dan saya nggak mau itu terjadi pada lembaga saya. Jika saya mengetahui hal itu, secara tegas saya akan melakukan evaluasi. Secara tegas saya akan melakukan evaluasi dengan landasan apa dan seperti apa. Walaupun dikatakan saya di sini adalah mungkin termuda, ya. Karena para sepuh mempercayakan kepada saya, maka insya Allah saya akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan pendidikan, baik pendidikan berbasis umum atau pendidikan berbasis agama. Sekali lagi saya menyampaikan pesan kepada Kepala MDTA, MDTU, dan juga Kepala MI Miftahul Falah, jangan sampai melakukan diskriminasi yang berkepihakan. Lakukan evaluasi, lakukan monef terhadap kinerja dari para guru. Itu begitu juga pengurus. Walaupun beberapa bulan ini saya secara pribadi vakum, kelihatan tidak bermukim di Jadi Bogor, namun kuping saya banyak di mana-mana. Kabar apapun dari madrasah pasti saya tahu dan saya akan mengetahuinya. Jadi jangan berpikiran ketua yayasannya nginepnya nang Karangmulia, nggak pernah melakukan evaluasi, nggak pernah melakukan monitoring, tidak memikirkan dan lain sebagainya. Itu suudon panjenengan terhadap saya. Tapi saya secara pribadi selalu bagaimana caranya melihat, mendengar berita yang tidak baik, berita yang tidak bagus terhadap lembaga saya, insya Allah saya akan menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Renstra, sesuai dengan RAB, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah saya buat. Tuh. Kemudian sekali lagi, ini adalah lembaga panjenengan, bukan lembaga saya, bukan lembaga keluarga saya, bukan lembaga keluarga Pak Anang Sodri, bukan lembaga punya Bapak Sahori, Bapak Abdullah dan sebagainya. Bukan. Ini adalah punya masyarakat desa Jadi Bogor. Jadi tidak, saya secara pribadi tidak mengakui bahwa ini adalah yayasan saya. Tidak. Tapi ini adalah yayasan lembaga panjenengan semua. Lembaga ini tidak akan hidup tanpa jerih payah, tanpa perjuangan kita semua. Ya. Jadi monggo perjuangkan lembaga kita, eksiskan lembaga kita. Jangan sampai
lembaga yang sudah berdiri bertahun-tahun kemudian vakum, kemudian kolab dan sebagainya. Jangan ya. Ini adalah lembaga panjenengan semua. Jadi sekali lagi saya mengatakan, marilah kita berjuang bersama untuk madrasah. Pengurus tidak ada bayarannya Pak Ibu. Dari ini pengurusan bayarannya. Kemudian nanti setelah 5 tahun saya direshuffle, panjenengan melakukan hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan saya atau bisa mempertahankan saya. Saya secara pribadi silahkan, jika panjenengan merasa mampu, merasa mempunyai jiwa pendidik, monggo. Ngurus madrasah kuwi luwih angel daripada ngurus masjid. Jadi jangan berpikir setelah, lihat saja 5 tahun ke depan kamu direshuffle, kamu tidak akan jadi ketua yayasan. Silakan. Sekarang pun saya siap. Dan ini menjadi konsekuensi kita bersama. Monggo, evaluasi bareng-bareng. Mari kita berjuang untuk madrasah. Ya, para asatidz, para kiai, para sepuh, para mu'alim. Saya hanya anak ingusan baru kemarin. Sendika dawuh ta'dhiman wa ta'liman terhadap panjenengan semuanya, tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun. Saya berkata seperti ini karena saya diamanati sebagai ketua yayasan. Oke. Jadi silakan panjenengan, marilah kita berjuang bersama kembali untuk menghidupi serta memberikan fasilitas yang terbaik untuk lembaga-lembaga kita. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin terlalu panjang. Oke, untuk yang terakhir, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.